Hai, selamat sore. Hari ini IHSG ditutup menguat 0,6% di level 5.494,87. Masih sideways di range 5428, atasnya sekitar 5521, 5520-an. Nah, kebetulan 5521 ini adalah fraktal juga sih. Jadi tadi pagi tes fraktal terus kempes. Dan ya masih ditutup menguat 0,6% dibandingkan penutupan hari Jumat minggu lalu. Masih oke lah ya si IHSG-nya selama nggak turun ke bawah 5428, karena kalau turun ke bawah 5428 ini kita geser lah. Nah, dia jadi double top ya. Mudah-mudahan sih enggak. Jadi sideways di sini-sini aja sih masih oke. Terus mudah-mudahan cepet breakout area 5521-an dan lanjut ke 5600-an. Amin. Sekarang kita lanjut bahas saham-saham hasil explore seperti biasa. Saya sudah pilihin beberapa saham dari sekian yang agak banyak ini biar nggak terlalu lama. Ada 14 saham yang sudah saya pilih. Beberapa ada yang buat yang sudah punya barang dan disiapkan trailing stop atau strategi exitnya aja ya. Pertama lah kita bahas tentang yang kita bahas Telkom. Nah, si Telkom ini minggu lalu sempat bikin inside bar 2880 300, kemudian sampai sekarang masih di range inside bar 2880 300, dan ada peluang ke area 3300-an itu semakin besar jika berhasil breakout area 3100. Jadi strateginya buat besok buy if break 3100 aja, karena ternyata turunnya kemarin itu nggak nyampe ke ini ya, ke area-area 2900 yang beberapa hari sebelumnya itu di breakout, beberapa hari lalu itu di breakout. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Jadi strateginya pakai yang strategi kedua, buy break 3100, cut lossnya cukup di bawah ini aja lah, 3010, situ nggak apa-apa. Dan perkiraan area resistennya di sekitar 3290 3330, itu ada ruang, masih ada ruang sekitar 6%-an, masih lumayan. Kemudian Astra, yang masih punya barang disimpan aja nggak apa-apa, simpan dulu. Akumnya masih naik, masih cenderung bullish, masih bagus, belum ada distribusi, tapi disiapkan juga trailing stopnya. Dan kalau besok berhasil breakout 6025 itu berpeluang meneruskan ke area 6250 6350. Jadi yang mau beli atau nambah barang boleh sih buy if break 6025, cut lossnya di bawah 5900 aja. Ya begitu. Itu ada ruang sekitar berapa? 5%-an, lumayan lah ya. Next, MDKA. MDKA area 1775 sampai sekarang masih jadi area support. Ya meskipun belum berhasil bertahan di atas 2000 ya. Kemarin high-nya cuman sampai 1990 setelah breakout 1900 terus pullback. Saya sih khawatir dia jadi sideways, bikin range sideways yang cukup lebar di range 1505. Ini kira-kira area bawahnya, atasnya di sekitaran 2100-an. Nah, kalau ternyata itu peluang si MDKA-nya sideways kayak gitu kalau ternyata turun ke bawah 1775. Tapi selama nggak turun ke bawah 1775, peluang meneruskan tren bullish yang sebelumnya terbentuk itu masih besar, karena akumnya juga masih bagus sih, masih cenderung oke lah ya. Kemarin turun ada take profit, wajar lah ya. 3 hari berturut-turut belakangan ini juga big player rajin akumulasi lagi, dan hari ini cukup gede akumulasinya. Dan buat besok sih kalau break high lagi nembus ke atas 1870 misalnya, mau beli nggak apa-apa cut lossnya, tapi di bawah 1775 ya. Jadi ya diatur-atur size-nya, money manajemennya diatur-atur biar nggak terlalu gede kalau ternyata apes kena cut loss. Area resistennya pertama di 1990 dan yang kedua di area 2100-an. Masih lumayan sih ke 1990 itu, dari 1870 masih ada 6%-an. Jadi
Ya dihitung-hitung lah ya. Mudah-mudahan malah ke atas 2000. Kalau ternyata nggak turun ke bawah 1775, ini peluang ke atas 2000-nya masih masih besar kok. Selama nggak turun ke atas 1775 ya. Kalau turun ke atas 1775 ya udahlah kabur aja nggak apa-apa. P1 geser ke properti. Hari ini breakout area resisten 464 470. Kalau kita zoom out dikit, ini ada area puncak sebelumnya sih ya. Ini tutup di berapa? 480. Nah, area sekarang ini ya hari ini hitungannya tes area resisten 480 496 yang merupakan area puncak hari bulan Juni maksud saya. Bulan Juni 2020 kemarin. Nah, yang punya barang di hold aja, dan yang mau beli lagi harusnya sih tadi sih ya belinya. Cuman kalau misalnya tadi nggak sempat beli, mau beli besok mau beli. Nah, ini di 15 menit kan ada inside bar pattern nih. Saya zoom. Nah, kalau naik ke atas 484 nggak apa-apa lah beli. Cut lossnya tipis-tipis aja kalau turun ke bawah 476 gitu. Tapi lihat besok kalau ini. Yang jelas yang punya barang di hold dulu nggak apa-apa. Terus habis P1 PTPP. PTPP hari ini sektor properti konstruksi lumayan ya naiknya. Banyak yang naik. PTPP hari ini breakout area ini nih, puncak bulan Juli 1070, mudah-mudahan lancar ke 1180 1200-an lah ya. Yang punya barang hold dulu aja lah, ini masih bagus. Kalau misalnya mau nambah, kita lihat besok. Hari ini tadi ada inside bar pattern yang di breakout, kalau kita lihat hourly kelihatan dan bagus. Tadi beli sih nggak apa-apa ya, masuk waktu naik ke atas 1080. Udah diinfoin juga sih tadi di room. Dan mudah-mudahan lancar lah ke 1200-an. Terus Java. Nah, Javanya ini tes area resisten. Ini area ini tutup berapa ya? 1285. 1285 1300-an. Nah, Javanya tes area resisten, mudah-mudahan sih berhasil breakout ya, karena kalau berhasil breakout itu lumayan sih. Kemungkinannya ke 1400 atau malah 1500-an kalau kita lihat area-area ini ya. Area-area sebelumnya yang di breakdown itu di sekitaran 1400 sekian mendekati 1500-an. Jadi mudah-mudahan sih ke situ. Tapi butuh breakout area 1300 dulu, dan yang punya barang sementara masih boleh di hold. Dan boleh pasang trailing stopnya di update di bawah 1260. Jadi kalau turun bawah 1260 mau take profit sebagian dulu nggak apa-apa. Next kita geser kemana ya? Adikarya. Ini agak acak ya. Adikarya hari ini hitungannya ya memang ditutup di atas area resisten 800 815. Tapi satu tick ya di atas 815. Paling enggak ditutup di atas 800 lah. Kalau misalnya pengen beli lagi, nah ini saya pilih tunggu ada inside bar pattern atau pokoknya pola-pola sideways dulu lah ya. Yang punya barang simpen dulu aja, nggak apa-apa. Tadi juga sempat diinfoin kalau berhasil breakout area 770 berpeluang ke area 800-an. Jadi ya buat nyopet-nyopet tadi sih bisa ya. Mudah-mudahan pada dapet. Terus Medco-nya masih oke lah ya. Hari ini naik menguat 3,5% dari penutupan hari Jumat. Ada akumulasi juga hari ini. Tapi hati-hati juga, perkiraan area 430 440-an ini masih berpeluang jadi area resisten jika si Medco-nya nyampe area 430 440-an lagi. Jadi waspada dulu di area itu yang sudah punya barang. Yang mau beli buat besok mau beli, kita lihat besok aja. Medco sudah BTPS strateginya masih sama seperti kemarin sih. Buy if break 4480. Cut loss-nya itu kalau turun ke bawah 4240 dan perkiraan area resisten masih di coretan saya mana? Oh nih.
470 4850-an, mudah-mudahan sih lancar. Kalau kita lihat hourly-nya ini bagus sih ya, ada sideways tapi masih konsisten di atas moving average. Mudah-mudahan besok berhasil breakout 4480 dan sideways ini jadi pola penerusan. Bagus ini. Terus Tins masih di range sideways. Akumnya sih memang 3 hari ini merah, tapi hari ini semakin kecil ya. Merah pertama itu di kemarin, hari sekarang Senin, Jumat, Kamis. Nah ini hari Kamis merah, Jumat merah kecil, Senin sekarang merahnya lebih kecil lagi. Dan kita lihat geser ke hourly itu di sini sempat rebound terus anteng dan ini bikin inside bar pattern. Jadi buat besok bolehlah buy if break 1070, cut lossnya di bawah 1045 aja. Area resisten di sekitaran 1100 1120-an. Itu lumayan, masih ada ruang sekitar 4,6%-an sih ya, dari 1070 ke 1120. Terus kita lihat temennya lah ya, Inco. Coba lihat Inco-nya ini hari ini rebound. Mudah-mudahan besok juga lanjutin rebound. Dan kalau kita lihat hourly ini juga ada inside bar pattern. Kalau besok berhasil breakout 4520, berpeluang sekali ke area 4600-an lagi. Jadi dipantau nih Inco, bisa buy break 4250 buat besok. Tapi lihat besok ya, kalau khawatirnya opennya loncat-loncat gitu. Lihat besok lah ini si Inco-nya. Justru kalau berhasil breakout 4660 malah bagus lagi sih. Area ini kalau misalnya saya zoom out di weekly ya, kelihatan nggak ya? Hah? Ya. Ini area 4500 4600-an ini area resisten yang lumayan besar juga sih, lumayan kuat juga. Jadi kalau berhasil di breakout, angka bulatnya mungkin 5000 ya. Kalau berhasil breakout 5000, cakep sih ini si Ingo-nya. Oke, next kita coba lihat temennya satunya lagi, Antam candlenya hari ini higher lo sih, 1 2 3 4 5 hari berturut-turut. Tapi ya big playernya distribusi lumayan kenceng sampai bikin ini awal akumulasi di pertengahan menjelang akhir ya, 20 Oktober kemarin kan ada akumulasi dan akumnya naik ini bawahnya sini, terus sepuncaknya sampai tanggal 9 November. Kemudian ada distribusi tanggal 16-nya kok 16 11 kok 11 sih 10 10-nya ada distribusi sampai sekarang berturut-turut. Dan kalau saya perbesar, nah akumnya tuh bikin lower low gitu loh. Jadi kita wait and see dulu ya ini. Tapi kalau kita lihat chart harganya tuh bagus, chart harganya masih cenderung bullish, tren bullishnya masih terjaga. Mudah-mudahan masih bisa naik dan fraktalnya di 1255. Kalau berhasil breakout fraktal berpeluang nerusin bullishnya lebih besar. Terus Tins udah, dan kawan-kawan udah, MDKA udah, SMGR. SMGR ini lebih ke yang punya barang aja lah, diem di area resisten 11 ribuan dan bikin inside bar pattern. Jadi yang punya barang pasang trailing stop di bawah 10725. Kalau turun di bawah 10725 kabur dulu aja sih nggak apa-apa, karena konfirmasi pola penerusannya kalau breakout area 11575. Kalau breakdown 10725 ya mungkin koreksi dulu atau mau bikin range sideways dulu atau gimana, nggak tahu. Jadi yang jelas amanin dulu aja yang udah cuan, pasang trailing stop di bawah 10725. Terus temennya INTP. Nah INTP-nya sih, NTP-nya ini mirip, ada inside bar pattern juga. Jadi pasang trailing stop di atau auto order sell ya. Auto order sell-nya mau jualan sebagian atau seberapa itu tergantung masing-masing ya. Diatur aja. Yang penting kalau ternyata turun ke bawah 13775 ini jadi sinyal sell buat yang punya barang. Jadi sell if breakdown 13775, tapi kalau ternyata naik ke atas 14975 berpeluang ke area 15525 15775.
Jadi kayak gitu. Jadi selama nggak turun ke bawah 13.775 di hold sih nggak apa-apa. JSMR breakout area 4.200-an. Bagus, mudah-mudahan lancar ke area 4.500. Trailing stopnya masih di 4.100 ya, bawah 4.100 sementara ini. Jadi selama nggak turun ke bawah 4.100 hold nggak apa-apa. Cepin, tadi Java udah. Cepin masih di range sideways 6500 6800, jadi belinya kalau breakout 6800 aja. Karena kalau breakout 6800 itu berpeluang ke area 7600 7750, dan itu ada ruang lumayan, ada ruang sekitar 12%-an lah. Jadi kayak gitu, strateginya masih sama. Oke, kurang lebih itulah ya pembahasan beberapa saham pilihan dari AFL dan pembahasan singkat tentang market hari ini yang masih sideways di range di 5.400 sekian, saya lupa angkanya. Di 5.428 dan atasnya 5.521. Itu dulu dari saya, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye-bye.